1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyid Abdul Majid. Saya dari kelompok 8 Praktikum Ikhtiologi tahun 2020 dari Departemen Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. Saya di sini akan mempraktikkan mengenai seksio tubuh ikan patin atau Pangasius sp. Yang pertama di bagian morfologi, yaitu tentang bagian morfologi ikan dan bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu mata. Di sini mata atau organel viscus. Kemudian ada mulut di sini atau rima auris. Kemudian yang ketiga yaitu sirip dada di sini. Sirip dada atau pinea pectoralis yang berjumlah sepasang kanan dan kiri. Kemudian ada patil di sini. Kemudian ada sirip punggung di belakang patil di sini. Nah, sirip punggung atau pinea dorsalis. Kemudian ada sirip perut di sini. Di bawah ada yang berjumlah pasang yaitu atau pinea abdomalis. Kemudian ada sirip dubur atau pinea analis. Kemudian ada gurat sisi ini seperti garis sini atau linea literalis yang berfungsi sebagai organ sensoris. Kemudian ada sirip ekor atau pinea caudalis. Kemudian ada hidung di depan atau fovea nasalis. Kemudian ada barbula di bawah mulut yang seperti ini. Ini sebagai organ sensoris. Kemudian ada tutup insang. Ini tutup insang. Ini tutup insang atau operculum. Kemudian ada adiposfin atau sirip tambahan di sini. Kemudian ada anus di sini atau porus urogenitalis. Kemudian ada finlet di sini di belakang sirip anal. Kemudian ada kelamin atau genital di sini. Kemudian yang kedua, pengukuran panjang ikan patin. Untuk yang pertama yaitu panjang kepala ikan patin. Tujuh cm. Yang kedua, panjang peridorsal. 13 cm. Yang ketiga, panjang standar. 30 cm. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu bentuk tubuh, bentuk mulut, dan bentuk ekor ikan patin. Untuk bentuk tubuh itu terdiri dari dua bentuk, yaitu ya untuk kepala bentuk pipih secara lateral atau depressed. Kemudian untuk tubuh sendiri berbentuk pipih secara lateral dan pipih secara dorsoventral atau disebut compressed. Untuk bentuk mulut sendiri, bentuk mulut berada di ujung kepala, jadi termasuk dalam terminal. Kemudian untuk bentuk giginya halus, kecil-kecil, kasar, melingkar, yang berfungsi untuk merobek dan mencabik makanan atau disebut dengan filiform. Kemudian untuk bentuk ekor ikan patin itu adalah berlekuk atau emarginate. Dan untuk pembahasan yang keempat yaitu bentuk sisik, jumlah sisik, dan warna tubuh. Untuk bentuk sisik ikan patin tidak memiliki sisik, kan tetapi memiliki lendir yang berfungsi untuk memudahkan pergerakan ikan dalam air, kemudian sebagai penutup luka, kemudian sebagai pencegah infeksi, serta menghindari dari kekeringan ketika kekeringan. Kemudian untuk jumlah sisik tidak memiliki sisik. Untuk warna tubuh di sini di atas linea literalis itu melanin. Kemudian di bawah linea literalis di sini adalah purin dan pterin. Preoperkuler di sini. Kemudian ada operkuler di sini.
ini operkuler. Kemudian ada suboperkuler ya. Kemudian ada membran branchiostega di sini. Kemudian ada interoperkuler di bawahnya. Kemudian untuk letak sirip perut terhadap sirip dada, sirip perut ikan patin itu sedikit di belakang sirip dada ikan patin, jadi termasuk dalam subabdominal. Kemudian untuk pembahasan yang keenam, yaitu rumus sirip pada ikan patin. Yang pertama, rumus sirip punggung atau dilambangkan dengan D.2.5. Kemudian yang kedua adalah sirip perut. Sirip perut atau dilambangkan dengan P1.1.5. Kemudian untuk sirip dada dilambangkan dengan P2.1.10. Kemudian sirip dubur atau dilambangkan dengan A.2 sampai 3.33. Kemudian untuk pembahasan yang ketujuh, yaitu kelenjar beracun pada ikan patin. Pada ikan patin memiliki kelenjar beracun yang terletak di sirip punggung dan sirip dada di kedua sisinya, yang biasanya disebut dengan patil. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tentang anatomi ikan patin. Yang pertama akan membahas tentang gambaran umum organ dalam ikan patin dalam sistem digestoria atau pencernaan ikan patin. Namun sebelum mengetahui organ dalam ikan patin dalam sistem digestoria, kita akan seksio ikan patin terlebih dahulu. Teknik untuk seksio ikan patin di sini kita menggunakan teknik huruf Y atau bercabang. Baik, langsung saja kita akan bedah. Kita memotong lurus di sini. Usahakan jangan sampai mengenai organ dalam ikan patin agar kita lebih mudah untuk mengamatinya. Kemudian cabangkan ini. Bisa dilihat, kita amati organ dalam ikan patin. Namun sebelum diamati, langkah lebih baiknya dibersihkan lemak-lemak ikan patin terlebih dahulu akan memudahkan kita dalam mengamati ikan patin. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah sistem digestoria atau sistem pencernaan. Di sini sistem pencernaan terdiri dari dua, yaitu saluran pencernaan atau tractus digestivus, kemudian kelenjar pencernaan atau gladula digestoria. Untuk saluran pencernaan sendiri, makanan masuk melalui mulut atau rima auris, kemudian diolah di kerongkongan, di esophagus. Di sini ada gerakan-gerakan remas-remas. Kemudian diolah lagi di lambung, di sini lambung atau ventriculus. Di sini makanan diolah, kemudian memasuki usus. Di sini ada pembusukan makanan dan usus untuk ikan patin. Untuk usus patin di sini relatif panjang karena patin termasuk ikan omnivora ya. Kemudian setelah melalui usus diolah, dibusukkan menuju ke anus di sebelah sini. Anus di sini tempat mengeluarkan sisa-sisa makanan yang berupa feses. Kemudian yang kedua, kelenjar pencernaan atau gladula digestoria terdiri dari hati. Sini hati ini. Hati ini mengandung cairan empedu sebagai penetral racun. Kemudian ada pankreas yang mensekresikan enzim yang diperlukan dalam pencernaan.